Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Epidianti, NIM 2415019, Prodi BKPI kelas 3A. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas video saya tentang mata kuliah pedagogi. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan manajemen pendidikan di Indonesia dengan menggunakan kurikulum merdeka? Jadi, manajemen pendidikan di Indonesia dengan menggunakan kurikulum merdeka dibagi menjadi 8 aspek. Yang dimana yang pertama ada manajemen pembelajaran dengan kurikulum merdeka berfokus pada fleksibel proses belajar, penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik, serta memberikan ruang bagi guru untuk merancang pembelajaran secara kreatif dan kontekstual. Yang kedua ada prasekolah dengan kurikulum merdeka adalah memastikan penyusunan kurikulum operasional sekolah yang disingkat dengan KOS sesuai karakteristik peserta didik, lingkungan, dan sumber daya yang tersedia. Dan yang ketiga ada pengelolaan guru mengutamakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan, komunikasi belajar, dan kolaborasi untuk mengembangkan modul ajar, asesmen, serta strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat ada manajemen peserta didik menekankan penguatan minat, bakat, dan kebutuhan individual melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dan penilaian yang bersifat formatif. Yang kelima, ada manajemen sarana dan prasarana disesuaikan agar mendukung pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Yang keenam, ada manajemen kurikulum dilakukan secara fleksibel memberikan otonomi kepada satuan pendidikan untuk menyesuaikan konten, metode, dan asesmen sesuai konteks sekolah. Yang ketujuh, ada evaluasi pembelajaran dalam kurikulum merdeka lebih fokus pada perkembangan kompetensi siswa dengan menggunakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang kedelapan yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat diperkuat melalui kolaborasi dalam pelaksanaan proyek pengembangan karakter dan pemanfaatan sumber belajar dari lingkungan sekitar. Kemudian ada pun tanggapan saya tentang manajemen pendidikan di Indonesia dengan kurikulum merdeka yang saya ambil yaitu sekolah menengah pertama atau SMP. Untuk pendapat saya tentang manajemen pendidikan dengan kurikulum merdeka di sekolah menengah pertama memberikan dampak positif karena memberikan fleksibel bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Yang dimana kurikulum ini mendorong sekolah lebih mandiri dan mengatur program dalam menyusun kurikulum operasional serta mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan konseptual. Namun ada juga pelaksanaannya yang masih menghadapi tantangan terutama dalam kesiapan guru, prasarana, dan sarana serta kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan, yang dimana beberapa sekolah sudah mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan proyek P5 dengan baik, tetapi sebagian lainnya masih perlu pendampingan untuk memahami konsep dan manajemen kurikulum secara menyeluruh. Jadi secara umum kurikulum merdeka dianggap sebagai langkah maju dalam meningkatkan kualitas pendidikan asalkan didukung dengan manajemen sekolah yang terencana, kolaboratif, dan konsisten dalam mengembangkan kompetensi pendidik. Sekian penjelasan singkat saya tentang manajemen pendidikan di Indonesia dengan kurikulum merdeka dan apa tanggapan saya tentang manajemen pendidikan di Indonesia dengan kurikulum merdeka di sekolah menengah pertama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.